sebagai manusia yang paling tampan. Dari kecil udah menggemeskan sama bapaknya. Sehingga kasih sayang Yakub lebih. Akhirnya saudara-saudaranya iri. Dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ibu-ibu pulang diakui sama keluarganya diterkam binatang buas. Itulah berduka Nabi Yakub selama 1 tahun. Bolak-balik teringat Yusuf nangis. Teringat Yusuf nangis. Kering air matanya, buta. Rupanya Yusuf ini ditemukan saudagar, pedagang-pedagang yang mau ke Mesir. Diselamatkan, kaget. Loh, kok garang tenan saiki. Wah, rezeki iki, gowo nang Mesir. Didol. Dijual di pasar. Pakai harga jual budak. Dulu budak-budak itu dijual. Rupanya ada kepala polisi Mesir, kalau di sini Kapolri, punya istri ayune pun meram-meram juga, jenenge Zulaikha. Nggak duwe anak wong iki. Melaku rono rene kok ketok eneng bocah didol, wonge garang, hargane murah, lantaran harga budak. Langsung dia bilang sama suaminya, "Bang, beli." "Kenapa, Bang? Kita kan nggak punya anak. Kita angkat aja jadi anak kita." Dibeli, dibawa pulang jadi anak, diangkat. Yusuf besar, gantengnya luar biasa. Biasalah namanya Yusuf. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya makin garang, mamanya Zulaikha jatuh cinta. Cuman Yusuf ini kan orang yang berakhlak. Dideket-deketi sama mamanya ngelak. Yusuf tetap ngelak. Yusuf tetap nggak mau. Sehingga pada suatu hari suaminya nggak di rumah, nyelinap masuk Zulaikha ke kamar Yusuf, dikunci pintunya, didekatinya Yusuf, diajaknya berzina. Yusuf berkata, "Aku takut kepada Allah, Ibu." Akhirnya dipaksa, Yusuf lari deketi pintu. Saat dia mau buka pintu, ditangkap bahunya, ditarik, koyaklah gamis belakangnya. Pintu pun terbuka. Suaminya udah berdiri di depan pintu, kaget lah, nyanyi, "Oh, kamu ketahuan." Kan kira-kira ngono. Akhirnya apa kata Zulaikha? "Anak ini kurang ajar, Bang. Masa mama angkatnya mau diperkosanya?" Yusuf bilang, "Tidak, Ayah. Tidak mungkin. Dia ibuku. Aku tidak mungkin lakukan itu." Akhirnya suaminya bingung. Ini yang betul istriku apa Yusuf? Satu sisi dia cinta sama Zulaikha, satu sisi dia pun dah sayang sama Yusuf. Dua-dua dia percaya, karena dia tahu Yusuf ini anak yang baik budi. Akhirnya bingung, dipanggillah seorang hakim. Hakimnya adik kandung Zulaikha. Cuman hakim-hakim dulu kan memang adil, nggak bisa disuap, nggak bisa dibayar, siapapun yang diadili, kalau salah ya dia bilang salah. Ditanya, dipanggil adiknya, suruh datang, "Ada apa, Bang?" "Ini kakakmu kasus." Ya bahasa sekarang lah, kan kira-kira gitu. "Kasus apa, Bang?" "Loh, aku pulang kerja, buka pintu kamar, loh kok tiba-tiba orang ini berdua udah di dalam kamar. Terus kok mereka ini entah macam mana, kulihat ada yang nggak wajar." Kata Yusuf, dia nggak ada apa-apa, dia nggak ada melakukan dan niat apa-apa sama mamanya ini. Tapi kakakmu bilang Yusuf mau perkosa dia. Aku bingung, yang betul nih siapa? Coba dulu kau analisa ini. Kira-kira macam mana kita menentukan siapa yang salah, Bang? Ada nggak baju Yusuf? Baju apa yang dipakainya waktu kejadian? Maksudnya coba cari, Bang, suruh cari. Ambil bajunya, dikasih. "Bang, tengok, kalau baju ini koyaknya di belakang, berarti yang salah kakakku. Berarti kakakku lah yang maksa mengajak berzina. Tapi kalau koyaknya di depan, berarti Yusuf ini yang kurang ajar sama kakakku, Bang. Ditengok bajunya, koyaknya memang di belakang." Nggak bisa bantah lagi Zulaikha. Akhirnya viral. Kira bahasa sekarang kan kira-kira gitu, viral. Jadi ceritaan kemana-mana, beredar di WA, di mana-mana lah waktu itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi gosip orang sekampung. Semua orang pada nyeritai, apalah Zulaikha itu bangsawan, suaminya pejabat, orang terhormat. Masa mau selingkuh sama seorang budak? Karena anak ini kan dijual statusnya budak.
Malu-maluin kali Zulaikha itu. Jadi ceritaan orang. Nggak tahan Zulaikha. Suatu hari dia masak, enak, ada dilengkapinya sama cuci mulut buah-buahan semua. Diundangnya istri-istri menteri, istri-istri pejabat yang ada di Mesir waktu itu. Diundang makan. Siap makan, siapkan buah-buahan, siapkan pisau, suruh nikmati buah-buahannya. Orang itu mulai ngupasi buah-buahan. Didatangi Yusuf, Yusuf kau keluar. Jangan ada ngomong apa-apa, jangan kau tegur mereka, kau jalan aja melintas di depan mereka. Keluarlah Yusuf kayak peragawan, jalan dia di depan. Oh, rupanya MMG ini, mama gatel ini, ibu-ibu yang rupanya pada nengok Yusuf jalan, nggak sadar, ini bukan buah lagi yang dikupas. Rupanya pisau dan ngiris-ngiris tangan mereka sendiri. Sehingga akhirnya udah hilang Yusuf, nggak nampak lagi, baru terasa jerit semua kesakitan setengah mati. Waduh, ini kok kayak gini nih ya Allah, kata Zulaikha, rasain kalian. Kalian pikir Yusuf tuh kaleng-kaleng, kan kira-kira gitu. Akhirnya ibu-ibu barulah sadar, istri-istri pembesar Mesir, kenapa Zulaikha tergoda sama Yusuf.